balik lagi bersama aku Nurulaili Oktaviani dari kelas S6B dengan NPM 202214500219. Kali ini di video ini aku akan membahas tentang membangun etika dan simpati guru di dalam kelas. Nah, tujuan dari video ini dimana guru itu menunjukkan empati dan simpati melalui interaksi langsung dengan siswa yang berada di kelas. Oke, kita mulai ya untuk dialognya atau interaksinya seperti apa. Kita lanjut di next video. Ada 5 level empati yang ini harus kita berikan ke anak-anak muda Indonesia. Yang pertama level of empati itu sympathy and consolation. Kalau ada orang yang meninggal gitu, level yang pertama itu kita akan bilang ikut berduka cita ya gitu. Ikut bersimpati ya. Ikut bersimpati, ikut sedih segala macam. Terus yang kedua pro-social. Pro-social. Pro-social itu sering kali kita melihat, ya gak usah jauh-jauh lah. Tadi pagi aja ya kita ngeliat orang-orang pada di pinggiran bawa cangkul gak ada kerjaan gitu ya. Terus kita kan suka kasihan. Ya udahlah apa yang kita punya, uang atau apa kita kasih ke dia. Level empati yang kedua pun itu juga harus legally bind. Bayar zakat ya. Okay. Kalau dalam agama itu 1/10, terus pajak dan lain sebagainya itu 1-2. Survei membuktikan 85% orang-orang di dunia ini baru sampai ke level 1 dan 2. Level empati yang ketiga itu adalah reciprocal, timbal balik. Kalau kamu gak mau aku cubit, ya kamu jangan cubit aku. Bayangkan kalau pengelola, penyelenggara negara ini, saudara kita yang ada di Senayan dan lain sebagainya, semua yang dikasih Tuhan privilege punya jabatan, punya level empati yang ketiga. Gak mau nih hidup gue dimanipulit. Aku gak akan manipulit rakyat. Aku gak akan mengkorup uang rakyat. Gak ada itu namanya uang BLT sampai diembat sama pejabat. Itu udah oke banget nih. Tapi itu sebenarnya gak cukup juga. Karena masih ada empati yang keempat. Ada empati yang keempat. Empowering the less privileges. Pemberdayaan kaum yang lemah. Contoh konkretnya sederhana. Daniel sama aku di jalan-jalan gitu ya. Ke Sumba gitu. Terus kita ngeliat tuh anak-anak kecil pada gak sekolah, kulitnya itu besisik semua karena gak ada air bersih. Begitu melihat yang seperti itu, desa gelap gak ada air bersih, banyak anak gak sekolah, gak mandi. By all means ya, kamu akan ya, at any cost gitu, akan berusaha untuk membuat perubahan. Kita buatkan pembangkit listrik di situ sehingga desa itu terang. Kita berikan fasilitas air bersih sehingga anak-anak itu bisa mandi. Terus level empati yang kelima ini sudah the ultimate goal dalam kehidupan manusia, yaitu democratization in all living aspect. Bahwa akses terhadap resources, financial, informasi, kenikmatan apapun itu bisa dinikmati oleh semua warga negara. Maksudnya rumah sakit gratis, sekolah gratis. Yes. Benar-benar negara, semua rakyat tuh menikmati. Ya, kita bayar pajak tapi di hari tua kita dijamin jadi aman. Oke, guru, sebelum kita memulai pelajaran kali ini dan hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dimulai untuk pembacaan doanya. Ketua kelas membacakan doa. Oke, ketua kelas memulai membaca doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, guru. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siswa menjawab, alhamdulillah baik bu. Guru itu merespon kembali. Oke, sebelum ibu mulai materi hari ini, siapa yang ingin berbagi cerita seru atau sesuatu yang kalian alami akhir-akhir ini? Siswa A menjawab, saya bu. Saya kemarin pergi ke taman bermain dengan keluarga saya. Di dekat rumah saya bu, di sana ada taman bagus dan seru banget. Guru merespon, wah itu pasti menyenangkan sekali. Apa bagian yang paling kamu suka dari taman bermain itu? Siswa tadi menjawab, saya naik komedi putar bu bersama keluarga saya.
Rasanya menyenangkan sekali bisa berkumpul bareng keluarga dan bermain bersama. Guru itu menjawab kembali, "Wah, pasti seru ya. Terima kasih sudah berbagi cerita. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bercerita lagi?" Siswa B menjawab, "Bu, kalau saya sedang kurang enak badan akhir-akhir ini, jadi saya tidak bisa bermain bersama teman-teman saya." Guru itu merespon kembali, "Waduh, saya turut prihatin ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sudah lebih baik?" Siswa itu menjawab kembali, "Sudah agak mendingan, Bu, tetapi masih sedikit capek." Guru itu merespon kembali, "Kamu hebat. Sudah berusaha hadir di sekolah meskipun tidak enak badan. Kalau butuh istirahat, jangan ragu bilang saja ke ibu. Kesehatan itu sangat penting." Siswa itu menjawab kembali, "Alhamdulillah Bu, sudah membaik dan bisa mengikuti mata pelajaran hari ini dan bertemu teman-teman yang lain." Guru itu merespon kembali, "Oke, Ibu lanjut memasuki materi hari ini ya anak-anak, di mana materi hari ini kita akan diskusi mengenai empati dan simpati." Sebelum itu ada satu cerita yang Ibu akan bagikan hari ini, di mana seseorang anak di kelas merasa kesulitan memahami pelajaran matematika. Tapi temannya menyadari dari menawarkan dan membantu belajar bersama, kira-kira bagaimana perasaan anak itu saat dibantu oleh temannya tersebut. Siswa C menjawab, "Pasti dia sangat senang Bu, karena dia tidak merasa sendirian." Guru itu merespon jawaban dari siswa C, "Betul sekali. Kalau kalian berada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan untuk menunjukkan rasa peduli kalian terhadap teman kalian yang berada di posisi itu?" Siswa D menjawab, "Saya mungkin akan bertanya apakah dia butuh bantuan atau ingin belajar bersama saya, Bu." Guru itu merespon si siswa D tersebut, "Itu ide yang sangat bagus sekali. Menunjukkan perhatian seperti itu adalah salah satu cara kita belajar empati. Bagaimana kalau kita coba sebuah permainan? Hari ini saya akan memberikan kalian skenario dan kalian ceritakan apa yang akan kalian lakukan. Kalian bersedia?" Siswa bersedia, Bu. Oke, yang pertama, bayangkan teman kalian lupa membawa bekal makan siang. Apa yang akan kalian lakukan terhadap teman kalian tersebut? Siswa E menjawab, "Saya akan menawarkan makanan saya, Bu, kalau saya membawa lebih." Guru itu merespon si siswa E, "Bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa kamu sangat peduli terhadap kebutuhan temanmu saat ini." Berikut, bayangkan teman kalian terlihat sedih setelah mendapatkan nilai ulangan yang kurang baik. Apa yang akan kalian lakukan? Siswa F menjawab, "Saya akan bilang kalau tidak perlu khawatir dan kita bisa belajar bersama untuk ujian selanjutnya." Guru itu merespon si siswa F, "Hebat, dukungan seperti itu sangatlah berarti bagi teman kalian." Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang pentingnya empati dan simpati. Ingat, empati adalah kemampuan kita memahami perasaan orang lain. Sedangkan simpati adalah ketika kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain. Bisa berjanji untuk mencoba menunjukkan empati kepada orang lain hari ini anak-anak? Dan siswa itu menjawab, "Bisa, Bu." Hebat. Jangan lupa hal kecil seperti mendengarkan, membantu, atau hanya tersenyum bisa membuat seseorang merasa lebih baik.
Terima kasih sudah aktif dan berpartisipasi di pelajaran dan materi Ibu hari ini. Sampai jumpa besok dan selamat siang. Oke, mungkin berikut adalah contoh dialog di mana tentang empati dan simpati yang dilakukan seorang guru saat mengajar di dalam kelas. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.